Tradisi Supplicatio Litanica pada Minggu Prapaskah ini mau menekankan simbol keselamatan surgawi selama perjalanan menuju sukacita Paskah. Orang kudus ikut menyertai kita selama masa Prapaskah. Periode 40 hari adalah simbol persiarahan bangsa Israel yang bebas dari perbudakan Mesir dan melewati padang gurun. Simbol perjalanan Nabi Elia menuju gunung Tuhan, yakni Sinai. Dan terutama, simbol 40 hari Yesus berdoa, berpantang dan berpuasa, serta bermati raga. Dan untuk melewati semua peristiwa dalam periode tersebut, peranan orang kudus ikut serta membantu kita melalui doa dan permohonan mereka agar kita sungguh pantas merayakan misteri Paskah Yesus Kristus. Selama litani para kudus dinyanyikan dan umat diharapkan untuk tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu litani Puji Syukur 128 sebagai lagu pembuka. Ini
Mari kita bangkit berdiri. Puji syukur 128. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Andreas, doakanlah kami. Santo Yohanes dan Yakobus, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Santo Perpetua dan Felicitas, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Athanasius, doakanlah kami. Santo Basilus dan Gregorius dari Nazianze, doakanlah kami. Santo Martinus, Santo Benedictus, doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, doakanlah kami. Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, bebas
Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita sungguh sangat diharapkan supaya kita semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, menghadapi seluruh tantangan dan godaan dunia ini, di mana dalam bacaan Injil sangat jelas 3 godaan duniawi yang semata-mata duniawi disodorkan kepada Yesus, tetapi semuanya itu Dia tolak dengan tegas. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita pun diajak, beranikah kita sungguh menolak apa yang akan menyesatkan kita, lalu membuat kita berpaling dari Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa persiapan untuk perayaan agung, di mana kita diajak untuk sungguh memperbaharui diri, bertobat terus-menerus menghadapi situasi dunia ini. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mari di hadapan Tuhan kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, seraya mensyukuri tentu segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita sampai pada saat ini lewat seluruh usaha, rencana, pekerjaan, tugas-tugas pelayanan kita. Juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, terlebih bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya anak atau 7 terkasih Lucensio Manuel Alexander, bersama dengan papa dan mamanya serta kokonya, kita mempersembahkan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Juga kita tetap memohon dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang berawat jalan. Juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sudah mendahului kita, secara khusus yang kita intensikan pada kesempatan ini. Supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan rendah hati, membuka hati kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Senantiasa kami mensyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini, telah bersama dengan anak saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga mereka yang sakit kami bawa dalam doa-doa kami. Terlebih mereka yang telah berpulang. Kiranya dengan rahmat belas kasih-Mu, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ikhwal persembahan, katanya, imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini: dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesatan.
segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa. Dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat. Puji Tuhan, semoga hati kita tetap cerah bahagia seperti cerahnya pagi pada hari ini. Pada hari Minggu ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini selalu diwartakan kepada kita kisah tentang pengalaman Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Yesus sudah dilantik sebagai penyelamat. Tetapi sesudah pelantikan itu, ia tidak langsung terjun ke masyarakat dan juga tidak langsung mewartakan kabar gembira. Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan di sana ia berpuasa selama 40 hari. Sementara Yesus berpuasa, ia digoda oleh iblis. Dan Injil Lukas menceritakan bahwa iblis menyuruh agar Yesus itu mengubah batu menjadi roti,
meminta Yesus menjatuhkan diri dari atas hubungan bait Allah, dan juga meminta Yesus untuk menyembah setan atau iblis. Lalu dari para penafsir, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Injil Lukas mengkategorikan bahwa ada 3 godaan yang sangat besar yang ditawarkan oleh dunia ini, yaitu materi, kekuasaan, dan kehormatan. Dan saya kira tidak ada yang luput dari kita soal ini. Dan peradaban itu pasti akan ada. Karena itulah akar dosa pertama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagaimana Yesus yang di dalam hidupnya pernah dicobai oleh iblis, hidup kita sebagai manusia pun tidak pernah luput dari godaan, ujian, dan cobaan dunia ini. Ada aneka macam bentuk godaan yang kita hadapi dalam kehidupan. Utamanya pada zaman ini, iblis tidak lagi menampakkan diri dengan sosok wajah yang mengerikan, melainkan dengan tampilan-tampilan yang menawarkan kenikmatan duniawi. Setan kadang melancarkan serangan kepada kita dengan cara-cara yang sangat halus dan terkadang tidak langsung. Bahkan disertai dengan sapaan dan sabda Tuhan seperti kita dengarkan, selalu ada landasannya di dalam kitab suci. Nikmat dan sungguh-sungguh sangat menggiurkan hal itu. Pada zaman ini serangan-serangan itu bisa dalam wujud sarana-sarana yang canggih, tetapi ternyata itu menyesatkan. Kelihatan nikmat, tetapi ternyata menghancurkan. Kelihatan indah, tetapi ternyata menyeramkan. Lantas apa yang perlu kita buat dan kita lakukan menghadapi suatu cobaan, Bapak Ibu Saudara terkasih? Injil pada hari ini memberi inspirasi bagi kita. Kita belajar dari guru agung kita bagaimana ia menghadapi cobaan-cobaan iblis ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus berpegang teguh pada sabda Allah. Setiap kali Yesus dicobai, ia selalu mengatakan ada tertulis, walaupun ada dasarnya dalam kitab suci. Tetapi Yesus selalu mengatakan ada tertulis atau ada firman. Sabda Tuhan menjadi petunjuk atau jalan keluar dalam menghadapi godaan. Maka masa Prapaskah, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk lebih tekun membaca dan memahami firman Allah di dalam kitab suci. Utamanya dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan pertobatan ekologis. Kita berhadapan dengan seluruh situasi dunia ciptaan Tuhan ini. Sejauh mana kita sungguh tetap merasakan kebersamaan dan melihat dunia kita ini sebagai dunia bersama dan bukan hanya milik pribadi masing-masing orang saja, sesuai dengan keegoisannya dalam seluruh kehidupan dan kepentingan diri atau kepentingan kelompok kecil saja. Kita harus memanai hal itu. Maka paling tidak kalau berdasarkan hal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama boleh mengikuti animasi APP atau pendalaman kitab suci, pendalaman iman yang ditawarkan oleh gereja pada masa Prapaskah selama 40 hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus tidak pernah kompromi terhadap godaan. Dengan tegas ia mengambil sikap atas dasar firman. Hanya dengan sikap tegas tanpa kompromi terhadap apapun yang menggoyahkan ketaatan kita, maka kita dapat membangun kesetiaan kepada Allah. Maka pada masa Prapaskah ini, marilah kita bersatu dengan Yesus, agar dengan berkat persatuan itu, kita pun sungguh berani mengatakan tidak
dan tanpa kompromi terhadap tawaran duniawi yang menyesatkan. Persatuan itu Bapak Ibu Saudara terkasih sudah ditekankan sejak masuk dalam masa Prapaskah ini kemarin di hari Rabu Abu dalam salah satu aturan dan anjuran. Sebaiknya pada masa Prapaskah ini Bapak Ibu Saudara terkasih, persatuan itu kita sungguh nyatakan dan ungkapkan dengan menyambut tubuh Kristus. Itu berarti bahwa kita harus mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu paling tidak, sebagaimana yang dituangkan di dalam hukum dan perintah. Kuduskanlah hari Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, persatuan kita dengan Kristus akan semakin penuh secara kita diteguhkan dan dikuatkan oleh sabdanya sendiri dalam keseharian kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Pencobaan di padang gurun hendak mengalihkan orientasi utusan Yesus dalam hal ini kebebasan, kehendak, dan ketaatan Yesus yang terarah pada Bapa mau dialihkan kepada kekuatan lain, yakni kekuatan iblis. Namun Yesus menolak semua godaan itu. Ia mampu mengalahkan iblis karena relasinya yang dekat dengan Bapa. Dalam hal inilah kita belajar dari Yesus untuk selalu mengikuti bimbingan Roh Kudus, karena dalam kuasa Roh itu kita mampu menolak setiap godaan. Maka yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara terkasih ialah semakin masuk di dalam padang gurun kehidupan kita untuk membuka hati kita bersatu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita. Itulah doa. Doa sebagai relasi kusuk di hadapan Tuhan adalah tanda penghormatan yang sangat luar biasa, di mana saya selalu mengatakan bahwa doa adalah kesiapsediaan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan menelanjangi diri kita. Dan dengan demikian akan muncul dari diri kita rasa ungkapan syukur dan terima kasih, penyesalan atas segala yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, dan sekaligus memurnikan seluruh motivasi dan panggilan kehidupan untuk menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mengisi masa Prapaskah ini dengan lebih intensif dalam hidup doa kita, sesering mungkin mendengarkan dan membaca kitab suci, serta bersatu sepenuhnya dengan Dia di dalam Ekaristi, dan akhirnya lewat itu kita dimampukan untuk boleh menyatakan kasih dan cinta kepada sesama kita di dalam setiap langkah kehidupan, mampu dan bisa menyerahkan diri kita, dan dengan demikian kita juga mampu dan bisa menyerahkan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita menjadi tanda kebersamaan kita. Itulah buah-buah dari apa yang disebut dengan aksi Advent, aksi Prapaskah atau aksi puasa yang akan kita buat di tahun ini. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hidup kita akan semakin sungguh boleh menjadi tanda persatuan sepenuhnya dengan Allah. Selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga masa retret agung ini menjadi kesempatan berrahmat bagi kita dalam mengolah diri untuk menjadi semakin lebih baik, khususnya dalam menghadapi aneka tawaran duniawi. Tetaplah berjuang menghadapi cobaan dan yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita dibinasakan oleh suatu pencobaan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus, Allah itu setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan dengan demikian, seperti yang diharapkan dalam bacaan pertama, persembahkanlah seluruh dirimu, apa yang engkau miliki dan apa yang kau dapatkan, bawalah kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan akan semakin memberkati engkau. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih,
Kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dikamkan. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat selama masa rekonsiliasi dan pembaruan diri ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya bersama dengan Kristus kita menang dalam perjuangan kita untuk membebaskan diri dan setia kepada Tuhan dan umat-Nya. Marilah berseru, palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, ya Bapa, semoga kami dapat melepaskan segala kesombongan dan kesewenang-wenangan, serta menunjukkan wajah Kristus yang lemah lembut, serta rela melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Bagi dunia yang lapar akan makanan dan kesatuan, ya Bapa, semoga kami dapat berbagi kehangatan kasih dan damai, serta memberi kemungkinan kepada siapa saja untuk dihormati sebagai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Untuk semua umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami tidak mencari perdamaian yang semu dengan selalu menyesuaikan diri dan kurang terlibat. Tetapi semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk memperbarui dunia dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Untuk kita semua, ya Bapa, semoga kami mempunyai kejujuran terhadap diri sendiri dan membuat suatu permulaan baru yang sudah begitu lama kami tunda-tunda. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Kami syukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada anak cucu kami, bersama dengan ibunya, Ibu Lucia, dan ayahnya Romana serta kokonya Roxane, mendoakan anak terkasih Lucencio Manuel Alexander. Kiranya dengan rahmat ulang tahun yang dialami oleh anak cucu kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, kuat dalam iman karena pendampingan dan bimbingan kedua orang tua. Dan dengan demikian dia akan semakin tumbuh berkembang untuk mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu, ditopang oleh sarana dunia untuk semakin boleh menemukan apa yang menjadi pengharapan seluruh keluarga hidup damai dan bahagia, sejahtera, sehat walafiat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami seluruh umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, juga yang sementara rawat jalan. Melalui para dokter dan siapa yang menangani orang sakit, sarana-sarana pengobatan bagi mereka yang sakit, akhirnya boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu, ya Tuhan.
Terlebih kami mohon anugerah keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang sudah berpulang. Pastor Ari Metimo yang telah meninggal 17 tahun yang lalu. Maria Dina Tiro yang meninggal 8 tahun yang lalu. Oma Yosefina Moa, Opa Theodorus Raga, Yulianti Susana. Semoga saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenan memperjuangkan perseraan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dari hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami tidak mohon untuk dilepaskan dari berbagai kesukaran yang merupakan bagian dari hidup ini. Namun berilah kami kekuatan untuk mengikuti putra-Mu dalam meniti jalan menuju Engkau. Bapa kami, sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu dalam berupa roti dan anggur dan hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa, dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua. Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Bapa. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan.
Gula misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi dalam sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, "Bilakah putra ilahi, batu ini jadikanlah roti." Jawab Yesus sabdanya, "Hidup tak hanya dengan roti." Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda, dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Manusia hidup bukan dari makanan saja, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan Roh Yesus Kristus Putramu, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu, Minggu tanggal 8 dan 9 Maret 2025. 1. Pengumuman kolekte gereja tanggal 1 dan 2 Maret 2025 sebesar Rp19.880.000.
Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.744.000. Kolekte gereja Misa Rabu Abu sebesar Rp24.425.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp15.805.000. Kolekte gerbu bulan Februari sebesar Rp2.100.000. Kotak pemeliharaan sebesar Rp317.000. Sumbangan dari 1. Bapak Abdullah P. sebesar Rp1 juta. 2. Bapak Hendra Kusuma dan Ibu Novita Tan sebesar Rp1 juta. 3. Bapak Hendra Kusuma dan Bapak Mikael K. Kusuma sebesar Rp1.500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Rafael Kwan Sakti Kelvin Ritz dari Paroki Katedral dengan Viola Contessa dari Paroki Katedral sebagai pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 23 Maret 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat tanggal 21 Maret 2025 dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua dengan syarat telah terdaftar di rukun dan ada KK Katolik versi Biduk. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetap diingatkan bahwa kita memasuki masa Prapaskah dan ini sudah menjadi hari Minggu Prapaskah yang pertama. Amplop APP ada di belakang, kita bisa mengambilnya untuk minggu ini, kemudian minggu depan kita bawa lagi dan begitu seterusnya sampai selesai minggu dalam masa Prapaskah. Demikian juga tetap diingatkan bahwa kota Gerbu yang dilaporkan setiap bulan itu sebenarnya ke keuskupan, supaya tetap menjadi perhatian kita gerakan 1.001 orang atau per kepala per bulan. Jadi saya kira tidak menjadi sulit, hanya seringkali kita lupa. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi dan kita semua yang hadir, juga pada kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kita semua yang hadir dalam peran ini saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita dan selamat menjalani masa Prapaskah, masuki retret agung kita. Semoga saja kita semua sudah menerima abu sebagai tanda pertobatan dan sungguh memulai masa Prapaskah ini dengan semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 605. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami berdosa.
Siara Pengharapan.